Ngeri, ular piton 3 meter bersantai di kursi rumah warga di Tuban. Diimbangi Gresik United 0-0, peluang Persibo bertahan di Liga 2 semakin tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan. Hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawa, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Warga di Kabupaten Tuban dihebohkan dengan kemunculan seekor ular piton besar terbaring di atas kursi. Binatang melata itu berusaha menggeliat masuk melalui jendela rumah. Kejadian ini pertama kali diketahui pemilik rumah saat hendak sholat subuh berjamaah. Inilah penampakan ular jenis piton yang berusaha masuk ke dalam rumah warga di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban pada Sabtu pagi. Binatang melata ini terlihat sedang bersantai di atas kursi dan kemudian berusaha masuk rumah warga melalui jendela. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh Edi Haryanto, pemilik rumah saat hendak sholat subuh berjamaah. Edi saat itu tak menyadari kehadiran ular tersebut lantaran warna kursi dan kulit ular hampir sama. Namun saat hendak menutup pintu rumah, Edi kaget melihat kepala ular yang bergerak masuk melalui jendela rumahnya. Merasa khawatir, pemilik rumah langsung melaporkan kehadiran ular tersebut kepada petugas Damkar Tuban. Tak lama kemudian, petugas Damkar tiba di lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap ular dengan panjang lebih dari 3 meter tersebut. Selanjutnya, ular jenis piton ini langsung dibawa ke tempat penangkaran sementara di kantor Satpol PP dan Damkar Tuban. Bahwa pagi-pagi mau sholat subuh, yang bersangkutan ini mau sholat jamaah, buka pintu di tempat duduk teras rumahnya ada ular jenis piton. Kebetulan ular ini antara lurik ularnya sama kursinya ini hampir sama, hampir mirip, jadi nggak begitu kelihatan. Melihat itu kaget yang bersangkutan, segera telepon kami. Mendapati laporan tersebut, tim kami segera meluncur dari Makotuban. Dan itu ularnya posisinya ini ya, hendak masuk rumah gitu nih? Posisinya sedang beristirahat kelihatannya, ya agak gerak. Dia di atas kursi itu, kemudian kepalanya ada di kaca jendela. Jadi di kaca jendela itu dia gerak-gerak gitu, tapi menjauhi pintu. Itu jenis apa ini? Jenis piton. Panjang kurang lebih 3 meteran lebih ya. Seluruh ular yang ditempatkan di penangkaran sementara ini selanjutnya akan diserahkan kepada pecinta reptil, kebun binatang, dan sebagian lagi dilepas liarkan ke habitat asalnya. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Tuban masih menyelidiki identitas kedua pelaku curanmor yang sempat viral di media sosial. Polisi menduga keduanya berasal dari luar kota Tuban. Dari video yang sempat beredar, pelaku menggasak 2 unit motor sekaligus. Mirisnya, motor curian dari lokasi pertama digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya di lokasi kedua. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban masih menyelidiki identitas pelaku pencurian 2 motor yang sempat viral di media sosial. Dari hasil identifikasi, warna baju dan plat nomor kendaraan yang digunakan pelaku, polisi menduga kedua pelaku ini berasal dari luar kota Tuban. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 2 motor sekaligus di 2 tempat wilayah Kabupaten Tuban. Dalam rekaman CCTV yang viral, pelaku mencuri motor di sebuah rumah kos di kawasan Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Tak sampai di situ, beberapa jam kemudian, kedua pelaku tersebut kembali menjalankan aksinya di sebuah kantin koperasi Dana Panen Raya, tak jauh dari lokasi pertama. Bahkan, kedua pelaku terlihat sangat senang saat membawa kabur sepeda motor hasil curian. Warga yang melintas sempat melihat kedua pelaku berjalan beriringan dengan santai.
Momen tersebut pun diabadikan menggunakan kamera ponsel warga yang mencoba mengikuti pelaku. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan, pelaku mencuri 2 motor dari 2 lokasi yang berbeda pada hari yang sama. Pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan dan menduga kedua pelaku berasal dari luar kota Tuban. Viral di media sosial bahwa pelaku ini mendorong di step pakai kaki. Setelah melakukan aksinya, melakukan pencurian motor di wilayah Merakura. Diketahui bahwa pelaku pada saat hari itu mengambil 2 motor sekaligus, satu di warung, satu di kos. Kemudian kami juga sudah mengidentifikasi dari pelaku itu sendiri, mulai dari kendaraan yang digunakan sebagai sarana, baju yang digunakan, dan juga dari identitas kami lihat dari CCTV. Untuk saat ini perkembangan masih penyelidikan. Untuk dugaan sementara pelaku ini berasal dari luar Tuban. Maraknya kasus pencurian motor yang terjadi sebulan terakhir di Kabupaten Tuban membuat warga resah. Terlebih, petugas kepolisian masih belum bisa mengungkap para pelaku kejahatan tersebut. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, lebih dari 4.000 tiket kereta api jarak jauh reguler untuk Lebaran di stasiun Bojonegoro ludes dipesan. Tiket yang terjual dominasi tujuan Jakarta, Semarang, Bandung, dan Ketapang. Meski momen Lebaran masih lama, namun masyarakat mulai melakukan pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk libur Lebaran. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat data terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, jumlah pemesanan tiket angkutan Lebaran keberangkatan dari stasiun Bojonegoro telah terpesan sebanyak 4.097 tiket. Pemesanan tiket kereta api jarak jauh reguler untuk Lebaran di stasiun Bojonegoro dapat dipesan hingga H+6 atau 7 April 2025. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif mengatakan, jika H-3 Lebaran atau pada tanggal 28 Maret 2025 merupakan tanggal favorit pelanggan yang berangkat dari stasiun Bojonegoro yang tercatat sebanyak 112 pelanggan. Untuk kereta api jarak jauh reguler yang diminati paling banyak didominasi oleh tujuan Jakarta, Semarang, Bandung, dan Ketapang. Lukman Arif menambahkan untuk periode arus balik yang menjadi favorit pelanggan yakni pada H+4 atau 5 April 2025 dengan total sudah ada sebanyak 603 pelanggan. Tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran mulai H-10 sampai dengan hari ini di stasiun Bojonegoro untuk yang berangkat telah terpesan sebanyak 4.097 tiket. Sedangkan penumpang yang turun di stasiun Bojonegoro pada periode yang sama tercatat sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 6.216 penumpang yang akan turun di stasiun Bojonegoro mulai H-10 sampai dengan hari ini. Setiap harinya pada masa angkutan Lebaran di stasiun Bojonegoro akan memberangkatkan 17 kereta api jarak jauh reguler dan kereta api tambahan akan kami umumkan pada kesempatan berikutnya. Tanggal 25 Maret atau H-3 puncak penumpang, data sementara puncak penumpang yang berangkat dari stasiun Bojonegoro sampai dengan saat ini sebanyak 112 pelanggan yang telah melakukan pemesanan tiket. Sedangkan pada arus balik yaitu terjadi pada tanggal 5 April 2025, 603 tiket kereta api jarak jauh reguler telah terpesan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada tanggal 5 April 2025. Mayoritas penumpang yang berangkat dari stasiun Bojonegoro terbanyak tujuan ke Jakarta, Semarang, dan juga ke kota Banyuwangi. Manajer Humas Daob 8 Surabaya mengimbau agar para pelanggan untuk segera melakukan pemesanan tiket kereta api jarak jauh reguler sehingga bisa memilih jadwal perjalanan kereta api yang diinginkan. Serta memperhatikan pada saat melakukan pemesanan diantaranya memastikan data diri calon pelanggan,
kemudian memperhatikan kembali jadwal perjalanan kereta api yang diinginkan dan mengecek barang pribadi yang diperbolehkan dibawa dan maksimal barang bawaan. Sementara itu saat ini terdapat 17 kereta api jarak jauh reguler yang beroperasi setiap hari di stasiun Bojonegoro. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, warung makan di depan SMK Negeri 2 Tuban hangus terbakar. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebuah warung makan di depan SMK Negeri 2 Tuban terbakar hebat. Kejadian ini sempat membuat para siswa panik dan warga sekitar panik. Namun beruntung kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar tiba di lokasi kejadian. Kebakaran hebat melanda sebuah warung makan milik Ruth Mirah, 55 tahun, tepatnya di depan SMK Negeri 2 Tuban, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Kamis sore. Para siswa dan warga setempat panik dan berusaha menjauh dari lokasi kejadian. Api berkobar hebat menghanguskan seluruh bangunan warung semi permanen tersebut. Melihat kejadian ini, salah satu siswa sekolah setempat langsung menelepon pemadam kebakaran Tuban untuk memadamkan api. Tak lama berselang 2 mobil damkar tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan upaya pemadaman. Kurang lebih 1 jam lebih, api baru bisa dipadamkan lantaran saat petugas datang api sudah membesar. Beruntung saat kejadian warung dalam kondisi kosong, sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari kamar mandi yang ada di dalam warung. Mendapat laporan dari siswa SMKN 2 bahwa terjadi kebakaran di depan sekolahnya. Mendapati laporan tersebut dari siswa tersebut, kami segera datang ke lokasi menggunakan 2 armada. 8 personil kami kerahkan untuk pemadaman. Untuk lama pemadaman sendiri berapa lama? Sekitar 1 jam. 1 jaman selesai kita untuk pemadaman. Untuk penyebabnya itu apa sih, Don? Menurut informasi dari pemilik, itu dugaan sementara itu korsleting listrik. Terus total kerugian itu berapa? Taksiran sekitar 10 juta. Mungkin himbauan untuk masyarakat, Dan? Ya, kami menghimbau pada masyarakat terkait karena penyebab kebakaran di Tuban yang mendominasi ini kelistrikan. Jangan sampai meninggalkan kondisi colokan listrik ini masih kondisi menancap. Kemudian jangan colokan ini bertumpuk. Kemudian kalau instalasi ini sudah lama, silakan menghubungi PLN agar dicek. Meski tidak ada korban jiwa, namun seluruh bangunan warung beserta isinya ludes terbakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan 2 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus illegal logging atau pencurian kayu di hutan perhutani. Tersangka diamankan di wilayah Jakarta di salah satu mes proyek. Satreskrim Polres Ngawi menangkap tersangka pencurian kayu hutan atau illegal logging yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kedua tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Pertama di salah satu mes tempat proyek, satu lagi saat di jalan. Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan, kedua tersangka yakni Pariono 45 tahun warga desa Glebak Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang merupakan otak dari kegiatan illegal logging. Tersangka tersebut merupakan residivis kasus yang sama tahun 2012.
Sementara satu tersangka yang juga DPO yakni Darsono 49 tahun, warga desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Kedua DPO tersebut telah mencuri kayu hutan di wilayah RPH Ngantempan, BKPH Getas, Peta 82B, masuk desa Kecamatan Pitu, Ngawi pada bulan Mei 2024 lalu. Dalam kasus ini polisi mengamankan 22 batang kayu jati gelondongan berbagai ukuran. Saat ini barang bukti kayu tersebut dititipkan di pos Polhut setempat. Selain itu juga 2 unit gergaji senso. Kembali mengamankan DPO terkait dengan perkara illegal logging yang terjadi sekira bulan Mei tahun 2024 yang lalu. Ya, total ada 2 orang laki-laki yang kita amankan di hari yang berbeda. Satunya kita amankan yang bersangkutan di kediamannya, yaitu di sebuah proyek bangunan, di mana di situ juga dijadikan tempat tinggal bagi yang bersangkutan. Kemudian yang satunya kita amankan di jalan saat sedang mengendarai kendaraan bermotor R4. Jadi ini perkaranya sudah sejak bulan Mei tahun 2024. Jadi cukup lama karena memang yang bersangkutan itu selalu berpindah tempat. Kita dari kemarin mengumpulkan informasi, menyelidiki keberadaan para pelaku ini, para DPO yang sudah kita datakan. Alhamdulillah di bulan Februari ini kita berhasil mengamankan kedua DPO. Bukti komitmen kita Satreskrim Polres Ngawi untuk memberantas segala bentuk tindakan illegal logging. Ya. Jadi jangan sampai illegal logging ini terus-menerus terjadi. Nah, memang salah satu orang yang kita amankan ini adalah pelaku utama ya, atas nama inisial E, itu adalah aktor utama dari illegal logging ini. Oleh polisi, tersangka dijerat dengan pasal 82 dan 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi sudah menindak lebih dari 5.300 pelanggar selama pelaksanaan operasi keselamatan Semeru tahun 2025. Para pelanggar diberi tindakan berupa sanksi tilang maupun teguran. Satlantas Polres Ngawi bersama Jasa Raharja dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur menggelar razia dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2025 di Pos Banyakan Ngawi. Dalam operasi ini petugas menindak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sanksi penindakan baik melalui teguran maupun tilang, termasuk bagi kendaraan yang kedapatan pajaknya mati. Pemilik diimbau untuk langsung membayar pajak di tempat melalui layanan Samsat keliling. Sedangkan bagi yang tidak membawa uang untuk pembayaran pajak, Bapenda langsung memberikan surat teguran agar segera melakukan pembayaran. KBO Satlantas Polres Ngawi, Ibda Eko Supriyanto mengatakan, dalam kesempatan tersebut polisi juga menempel stiker imbauan pada pintu bus agar penumpang berani menegur sopir jika berkendara ugal-ugalan dan membahayakan keselamatan. Menurutnya hingga hari ke-10 operasi keselamatan sudah ada 5.307 pelanggar yang ditindak. Penindakan itu meliputi tilang baik manual maupun elektronik serta teguran tertulis dan lisan. Melakukan teguran tertulis maupun tilang kepada beberapa pelanggaran yang kasat mata. Ada 10 pelanggaran yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan. Terus juga kami melakukan himbauan kepada pengemudi bis bahwasanya di dalam 10 target operasi keselamatan ada 1 poin bahwasanya pengemudi bis tidak boleh melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang ada, rambu-rambu maupun alat refleks lainnya. Dan selain itu kita juga melakukan kegiatan mengimbau kepada masyarakat untuk yang pajaknya mati. Kita bekerjasama dengan Bapenda. Di sini disediakan Samsat keliling. Mereka yang kebetulan pajaknya mati, kita himbau untuk melakukan pembayaran di sini. Walaupun
mereka tidak membawa uangnya, kita melakukan teguran tertulis. Dengan digelarnya operasi keselamatan hingga 23 Februari, diharapkan masyarakat bisa tertib berlalu lintas hingga dapat menurunkan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Ngawi. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Diimbangi Gresik United 0-0, peluang Persibo bertahan di Liga 2 semakin tipis. Informasi olahraga tersebut kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Persibo Bojonegoro ditahan imbang 0-0 oleh Gresik United pada laga play-off Pegadaian Liga 2 Grup C di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro Jumat sore. Hasil ini membuat Persibo untuk bertahan di Liga 2 semakin tipis posisinya karena hanya menyisakan satu pertandingan tandang melawan Persewar Waropen. Derby Jawa Timur laga play-off Pegadaian Liga 2 Indonesia Grup C antara Persibo Bojonegoro menghadapi Gresik United berlangsung di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Jumat sore. Pertandingan ini bagaikan laga hidup mati antara kedua tim. Pasalnya, keduanya berambisi meraih hasil kemenangan untuk dapat memastikan diri bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Sejak kick-off babak pertama, kedua tim langsung bermain terbuka. Namun sejumlah peluang yang didapat oleh kedua tim masih belum bisa merubah kedudukan. Skor kacamata bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, tensi permainan kedua tim mulai memanas. Sejumlah pelanggaran keras dilakukan kedua kesebelasan. Peluang demi peluang mampu didapatkan pemain Persibo, baik melalui Osa Saha maupun Enzo Celestin. Namun penjaga gawang Gresik United mampu tampil impresif dan menjaga gawang dengan baik. Tak ingin mengecewakan hasil di hadapan ribuan pendukungnya, tim berjuluk Laskar Angkling Darmo ini terus mengurung pertahanan Gresik United. Namun kokohnya lini pertahanan Laskar Joko Samudro tidak mampu ditembus para pemain Persibo. Di menit ke-90 menjelang tambahan waktu, pemain Persibo Otavio Dutra dan pemain Gresik United Marco Ivanovic terpaksa harus diganjar kartu merah oleh wasit karena keduanya terlibat keributan. Permainan keras dari kedua tim mulai terjadi pada tambahan waktu menjelang pertandingan usai. Alhasil, wasit Abdul Aziz yang memimpin pertandingan harus kembali mengeluarkan kartu merah untuk pemain Gresik United yakni Kahar di menit ke-95. Skor sama kuat 0-0 bertahan hingga laga usai. Pelatih Gresik United Jajang Nurjaman mengatakan pertandingan berjalan berimbang, namun menurutnya ada beberapa keputusan dari wasit yang membuat dirinya merasa tidak puas. Meski hasil pertandingan kurang memuaskan, pihak Gresik United mengaku akan fokus dan mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin untuk pertandingan play-off degradasi. Ya, hasil yang tidak kami inginkan, kami seri di sini karena target kami ingin 3 poin, ingin memenangkan pertandingan supaya bisa otomatis tetap stay di Liga 2. Tapi apa boleh buat, kami hanya mendapat 1 poin sehingga target kami tidak kesampaian. Tapi melihat jalannya pertandingan sendiri cukup berimbang, saling jual beli serangan dan saya pikir ada beberapa keputusan wasit. Lagi-lagi wasit kami sangat menyayangkan karena kami punya rekaman video ketika Renan memberikan crossing ke tengah ke box penalti dan diselesaikan oleh Wilson. Sejauh itu sama sekali si bola belum out karena kami punya bukti dari rekaman. Sayang sekali
itu tidak disahkan dan dianggap sudah out sehingga kami luput dari kemenangan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, tapi kami tetap masih walaupun tipis masih punya peluang untuk melakukan playoff, pertandingan playoff. Mudah-mudahan itu bisa, dan kami akan tetap siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pelatih Persibo Rizwandi mengatakan pemainnya sudah bermain bagus meski hasil yang didapatkan belum sesuai dengan target. Di laga terakhir melawan Persewar Waropen, pihak Persibo akan berjuang sampai akhir untuk mendapatkan kemenangan agar bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Ya, sama-sama dengan media hari ini berjuang cukup bagus, cuman kita nggak punya peluang untuk menang. Jadi ada kesempatan dengan sisa satu pertandingan kita lakukan di Papua. Kami mohon doanya, supportnya, supaya kami menjalani pertandingan terakhir kami bisa dapat hasil yang baik, bisa menang di sana. Mohon doanya buat kita semua, masyarakat Bojonegoro, supporter. Jadi masih ada peluang, kita tetap berjuang sampai akhir. Harapan Persibo untuk bisa bertahan di Liga 2 masih terbuka lebar, asalkan pada laga terakhir di markas Persewar Waropen Selasa 25 Februari 2025 mendatang, Persibo bisa meraih kemenangan. Namun, jika pada pertandingan tersebut Persibo hanya bisa meraih hasil imbang atau kalah, maka bisa dipastikan akan terdegradasi ke Liga 3 pada musim depan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, pertandingan lanjutan semifinal Liga 4 Jawa Timur kembali digelar. Di laga pertama mempertemukan Persewangi versus PS Mojokerto Putra. Persewangi berhasil melaju ke babak final setelah menang dramatis lewat adu penalti. Bertempat di Stadion Ketonggo Ngawi, kembali dilangsungkan babak semifinal Liga 4 Jawa Timur. Dalam laga pertama semifinal ini mempertemukan juara grup NN Persewangi dengan runner-up grup MM PS Mojokerto Putra. Kedua tim saling menunjukkan permainan impresif hingga akhir pertandingan skor imbang 2-2. Dalam menentukan yang berhak lolos ke babak final, selanjutnya dilangsungkan babak adu penalti. Hasilnya Persewangi mampu menyingkirkan PS Mojokerto Putra melalui adu penalti dengan skor akhir 7-6. Pelatih Persewangi, Alexander Saununo mengaku bangga dengan permainan timnya. Meski sempat tertinggal, namun akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga berakhir kemenangan melalui babak adu penalti. Bagus ya, kepemimpinan wasit bagus ya, secara netral, jadi enak ditonton ya. Jadi kedua tim kita lihat juga enak, wasit juga netral, nggak terlalu pihak ke ini, bagus. Jadi pertandingan sore ini ya semifinal pertama pertandingan Mojokerto sama Banyuwangi sangat bagus kan. Tadi sempat tertinggal dulu gitu, tadi strateginya seperti apa hingga bisa imbang dan akhirnya menang? Ya pemain sudah tahu ya, ketinggalan dia harus bikin apa, kita udah kasih di latihan, sudah sering kita kasih masukan apa yang harus diperbuat gitu. Untuk persiapan nanti di final seperti apa? Pasti harus kita siap ya. Ini tanggung, kalau bisa sekalian juara kita menang. Gitu. Tapi kalau kondisi pemain tadi ada yang cedera ya, seperti apa gitu Coach? Akan dievaluasi gitu. Ya pemain banyak yang cedera juga ya, jadi kita memang sedikit banyak, kita pemain dari penyisian tuh banyak yang cedera, 4 pemain cedera ya, nggak bisa dipakai karena lutut ya. Kita yang sisa yang siap itu cuma 6 orang di bangku cadangan ya, kita masukin, ada yang cedera lutut juga. Tapi untuk tendangan penalti tadi kita mau masukkan keburu habis tadi. Sementara itu, asisten pelatih PS Mojokerto Putra, Setio Budi mengaku jika para pemain telah maksimal dalam bertanding. Diakuinya ada beberapa kelemahan hingga akhirnya lawan mampu mencuri gol dan berakhir dengan adu penalti.
Selanjutnya, pemain akan fokus pada perebutan juara ketiga dan Liga 4 nasional. Saya pikir anak sudah maksimal ya, sudah main bagus, all out, tapi mungkin hasil kurang bagus bagi kita. Tapi kita tetap fokus untuk nasional. Terus untuk nanti kan tetap ada di perebutan peringkat ketiga ya. Itu nanti seperti apa persiapannya nanti? Bisa tetap all out. Untuk perebutan di kantor kita bersama kapten akan membangun motivasi anak-anak untuk biar bisa berkembang lagi. Sebenarnya tadi kan sempat unggul di awal ya, terus mulai terjadi lemah itu di bagian apa kemarin? Tadi sampai akhirnya imbang itu. Jadi anak-anak terjadi kepanikan di lini belakang, terutama di bek kanan. Kami miskomunikasi waktu di crossing sehingga pemain kita kurang tenang, panik akhirnya mengasar ke gawang kita sendiri. Dan akhirnya kita kebobolan. Itu nanti akan dijadikan evaluasi juga evaluasi ya? Untuk latihan berikutnya menghadapi perebutan Liga 4 nanti. Dengan kemenangan tersebut, Persewangi Banyuwangi akan melawan Persingangawi di babak final di Liga 4 Jawa Timur. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu, Persingangawi juga berhasil melaju ke babak final Liga 4 Jawa Timur setelah menang tipis 1-0 atas Persema Malang pada laga semifinal. Pada laga final, Persinga akan menantang Persewangi Banyuwangi. Persingangawi berhasil melaju ke babak final Liga 4 Jawa Timur setelah menang tipis 1-0 atas Persema Malang pada laga semifinal yang digelar di Stadion Ketonggo Ngawi pada Jumat sore. Gol tuan rumah dicetak melalui titik putih pada babak pertama setelah salah satu pemain Persinga dilanggar di kotak terlarang. Peluang tersebut berhasil dimanfaatkan secara maksimal hingga membuat skor 1-0. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Kedua tim saling serang di akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, hujan mulai turun dengan deras sehingga membuat pemain harus bekerja ekstra keras. Namun skor 1-0 bertahan hingga pertandingan usai. Asisten pelatih Persingangawi, Sigit Wicaksono mengaku sangat senang dengan berhasilnya lolos ke final. Perjuangan pemainnya sangat bagus meski sempat diguyur hujan deras hingga akhirnya mampu mempertahankan keunggulan. Alhamdulillah sore ini kita mendapat poin di semifinal dan kita maju ke final. Dan sekali lagi semua itu berkat pemain kita ya, yang mana semua dapat dilaksanakan dengan baik, itu dari ikut sehingga dalam permainan ini tidak ada sejengkal pun kita miss sehingga kita bisa meraih poin penuh. Hari ini Dwi Cahyono absen ya Coach ya? Itu hari ini karena kemarin dapat akumulasi 2 kartu kuning. Insya Allah nanti di final dia bisa main lagi. Kalau dari serangan tadi kan kurang ya Coach dibandingkan pertandingan dan 1 gol hanya penalti. Ya ini seperti apa evaluasinya? Ya kita nanti evaluasi lagi karena juga kita terbentur dengan kondisi ya. Kalau kita hujan banyak air sehingga arus bola tidak bisa lancar. Jadi permainan dari kaki-kaki juga nggak bisa lancar sehingga sebelumnya mohon maaf nanti kalau kita nanti mungkin diperbaiki di final nanti. Sementara itu pelatih Persema Malang Ahmad Bustami menyatakan permainan kedua tim sangat bagus hingga akhirnya terjadi kesalahan di lini belakang timnya yang membuat wasit memberikan hadiah penalti ke lawan. Selanjutnya paling berat saat babak kedua kondisi hujan cukup tinggi hingga membuat bola sulit melaju. Selain itu Ahmad Bustami juga menyoroti sedikitnya waktu untuk recovery para pemain yang idealnya 2 kali 24 jam pemain bisa memulihkan kembali stamina. Namun di liga ini waktu recovery dinilai masih sangat kurang. Lepas dari permainan memang babak pertama masih bisa dilihat. Kalau babak kedua siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya nggak bisa. Soalnya lapangannya seperti itu kita tahu bolanya nggak jalan. Ya sudah mainnya cuma akhirnya kita bisa mengadakan long pass. Mereka Ngawi juga long pass. Tapi babak pertama sebenarnya permainan berimbang. Cuma karena satu kesalahan pemain saya, one mistake, one goal seperti itu. Dan ya memang penalti karena pelanggaran. Saya sudah pesan sama pemain kontrol emosi mungkin pemain saya terlalu semangat di partai semifinal ini karena saya mengatakan kepada mereka pencapaian sejauh ini kalian bukan karena kebetulan, karena kemampuan kalian. Mungkin terlalu semangat jadi lost control emosinya dan sebagainya. Persiapan untuk kan masih ada di peringkat ketiga ya, nanti perebutan peringkat 3. Nanti seperti apa nanti? Apanya? Persiapannya sendiri. Persiapannya normal lah, harusnya ini kompetisi yang nggak ideal buat siapapun pelatihnya, pemainnya nggak ada. 1 hari main, 1 hari main nggak bisa. Minimal kita tuh harus 2 kali 24 jam untuk recovery.
Dengan hasil di semifinal tersebut, pada laga lanjutan hari Minggu 23 Februari 2025 akan dilangsungkan perebutan juara ketiga antara Persema Malang versus PS Mojokerto Putra, dan laga final Liga 4 Jawa Timur mempertemukan Persewangi Banyuwangi versus Persinga Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.